Shalom Aleichem. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Malam hari ini, saudara-saudara, saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema bentukan tangan penjunan. Apa itu penjunan? Penjunan adalah orang yang tukang bikin bejana, bikin keramik dan sebagainya. Itu adalah penjunan. Nah, untuk itu kita akan dasari ayat firman Tuhan. Mari kita buka di dalam kitab Nabi Yeremia pasal 18 ayat 1 sampai ayat 4. Demikian bunyinya. Firman dari Yahweh yang datang kepada Yeremia dengan mengatakan, "Bangkitlah, pergilah ke rumah seorang penjunan, dan di sana aku akan membuat engkau mendengarkan firman-Ku." Lalu aku pergi ke rumah penjunan dan lihatlah, dia sedang melakukan pekerjaannya di atas roda pelarikan. Ketika bejana yang ada di tangan penjunan yang sedang dibuat dari tanah liat itu rusak, maka dia akan mengembalikan dan membentuk hal itu menjadi bejana yang lain menurut apa yang baik di mata penjunan untuk menjadikannya. Ya, sampai di sini dulu ayat firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, kita lihat di sini adanya Nabi Yeremia yang diperintahkan oleh Bapa Yahweh untuk menyaksikan seorang penjunan yang sedang bikin bejana atau bikin nampan atau apapun. Nah, perlu kita ketahui bahwa bejana atau nampan atau cawan itu dibuat dari tanah liat, saudara, dibuat dari tanah. Tanah yang hanya diinjak-injak orang, yang juga tidak bernilai, orang juga tidak tertarik, tetapi coba saudara lihat, ada cawan yang sudah dibuat dan memiliki nilai jual yang tinggi. Kalau saudara lihat di situ ada cawan kuno terjual 500 miliar, saudara. Ini adalah cawan termahal di dunia. Padahal saya disuruh membeli 100.000 saja mikir, saudara. Lawang bentuknya ya cuman kayak begitu kok. Ya, enggak menarik, saudara. Tetapi ternyata cawan itu bisa laku 500 miliar. Wah, bisa bikin kehilat berapa itu ya? Wah, luar biasa, saudara. Nah, menurut saudara, kenapa bisa nilainya tinggi, saudara? Ada dua faktor yang membuat nilainya tinggi, yaitu karena dimiliki oleh orang yang terkenal. Dia juga bisa memiliki nilai yang tinggi karena kuno, lama. Nah, ada yang lebih mahal lagi, saudara-saudara. Saya akan tunjukkan ada bejana yang harganya, kalau ini kan 500 miliar ya, ini ada yang lebih mahal lagi. Nah, ini dia. 752 miliar. Wow, hampir 1 triliun. Ya. Ini vas bunga ya, Qianlong dari China seharga 53 juta US dari abad ke-18. Tingginya sekitar 16 inci dan dihiasi dengan gambar ikan. Diyakini bahwa vas ini milik keluarga kerajaan, tetapi diambil selama perang opium kedua.
Jadi punya nilai sejarah, saudara. Bayangkan, ini kan cuma tanah liat. Tanah liat saja kok harganya sampai 752 miliar. Padahal kalau dijatuhkan prak selesai sudah. Ya. 752 miliar bubar, saudara. Nah, sekarang yang perlu kita pelajari itu apa? Dari penjunan ini, Bapak Ibu, yaitu tentang proses. Bagaimana tanah liat yang tidak terpakai, yang harganya mungkin nggak ada nilainya sama sekali. Bisanya cuma diinjek-injek orang, orang juga tidak tertarik, bisa memiliki nilai yang setinggi ini. Ini ibarat seperti kita. Kita ini manusia yang berdosa, yang nggak punya nilai sama sekali di mata Tuhan. Kita itu hanya bisa dipermainkan sama setan, diinjak-injak, nggak punya nilai sama sekali. Tetapi saudara, kita ini punya nilai yang sangat tinggi. Apalagi pemiliknya adalah Sang Pencipta itu sendiri. Nah, saudara lihat ini tanah liatnya macam kayak gitu, saudara. Ya. Tanah yang seperti itu bisa jadi seperti ini. Wow, keren ya. Nah, penjunan membentuk tanah dari tanah yang tidak memiliki nilai sama sekali ini, bisa memiliki nilai yang sangat tinggi, itu menjadi sebuah gambaran dalam kehidupan kita, dan bagaimanakah proses pembuatan vas atau pembuatan bejana atau cawan sampai bisa bernilai tinggi. Nah, kita ini kan dibuat dari tanah, betul nggak saudara? Manusia dibuat dari tanah. Kita bisa memiliki nilai tinggi karena kita miliknya Bapa Yahweh. Tapi sekarang yang jadi pertanyaan adalah, betulkah Bapa Yahweh tertarik dengan kita seperti cawan yang bagus tadi, saudara? Ini yang menjadi persoalan bagi kita. Kita mungkin berpikir, oh aku jadi milik Yahweh, aku disayang oleh Tuhan, tapi ternyata itu cuman apa ya? GR, saudara. Tahu GR? Gede rasa, gede rumangsa, ya. Kayak merasa aku milik Bapak Yahweh, padahal Bapak Yahweh merasa aku tidak kenal kamu. Lah, ini kan cilaka, saudara. Nah, saya akan ajak saudara untuk melihat proses dari pembuatan bejana ini sampai memiliki nilai yang sangat tinggi. Yang pertama kita lihat adalah tanah liat yang enggak ada bentuk sama sekali. Kita juga enggak tertarik, karena tanah ini masih apa adanya, belum diolah. Sama seperti kita. Yang jadi pertanyaan adalah, apakah kita mau diolah oleh tangan seorang penjunan? Ini yang penting, saudara. Karena kalau sampai kita percaya kepada Bapa Yahweh, sudah jelas kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Bapa Yahweh. Cuman yang sekarang jadi problem kita adalah, mau enggak kita diolah supaya memiliki nilai yang tinggi. Ini yang jadi masalah, saudara. Kenapa orang pada ngaku-ngaku, tapi ternyata kalau kita ukur dari ukuran olahan pembuat bejana atau penjunan, kita belum siap untuk memiliki nilai yang tinggi. Lah kalau kita sampai tidak memiliki nilai yang tinggi, ya apa kita bisa selamat, saudara? Enggak bisa, sama seperti tanah liat ini diambil. Apakah tanah liat ini langsung punya nilai?
Tidak harus melalui pengolahan terlebih dahulu. Jadi Bapak Ibu, kalau kita bisa dipilih oleh Tuhan, itu karena kita adalah jenis tanah liat. Ya, karena kalau saya pelajari, tanah ini memiliki banyak jenis, saudara. Ada 6 jenis tanah, tapi yang dipilih hanya tanah liat. Tanah-tanah yang lain tidak dipilih. Kalau sampai kita dipilih, kita bisa percaya kepada Bapa Yahweh, itu anugerah yang sangat besar. Banyak sekali bapak-bapak yang mengaku, aku pendeta besar. Titelnya rentengan, profesor, doktor, STH, MA, MDiv, apalagi rentengan saudara. Tapi untuk percaya kepada Bapa Yahweh saja menolak, tidak mau. Itu artinya bukan jenis tanah liat. Enggak akan dipilih, cuma ngaku-ngaku saja, kegeeran saudara. Merasa aku bakal rapture, tapi ketinggalan, kecelik saudara. Karena apa? Karena dia belum dipilih. Jenis tanahnya pun beda. Nah sekarang saya akan tunjukkan 6 jenis tanah. Yang pertama adalah tanah liat. Memiliki struktur yang liat. Jika disentuh akan terasa basah, halus, lentur, kental, lengket, dan bisa mengeras jika telah kering. Karena strukturnya yang liat sehingga sulit dilalui air. Tanah liat dapat digunakan sebagai bahan pembuatan batu bata, dibuat gerabah, bisa digunakan sebagai hiasan, maupun untuk keperluan sehari-hari. Jika dikombinasikan dengan jerami dan pasir, maka akan menghasilkan tungku. Tanah liat juga bisa digunakan untuk membuat ubin, keramik, lantai, dan dinding. Itu tanah liat. Itu adalah kita semua, saudara. Karena manusia itu dibuat dari tanah. Kita dipilih. Itu jenis tanah yang pertama. Tanah yang kedua adalah tanah gambut, saudara. Nah, tanah gambut ya sebagian besar terbentuk dari materi sayuran yang membusuk dan sisa-sisa tumbuhan. Tanah gambut banyak terdapat pada lahan-lahan basah seperti rawa-rawa, pantai, air payau, dan cekungan. Tanah ini ditandai dengan warnanya yang gelap, biasanya coklat tua atau coklat kemerahan, dan bersifat asam. Meskipun tergolong kurang subur, tanah gambut memiliki banyak manfaat untuk kehidupan manusia jika diolah dengan benar. Indonesia sendiri memiliki tanah gambut yang tersebar luas di wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Papua yang mencapai ketebalan 1 sampai 12 meter. Nah, itu adalah tanah gambut, saudara-saudara. Kemudian tanah jenis yang ketiga, yaitu tanah berpasir. Sama seperti namanya, tentu memiliki partikel terbesar di antara jenis tanah lainnya, yaitu pasir. Karena teksturnya yang berpasir dan kering, sehingga mudah dilalui air dan tidak dapat menampung atau menahan air. Menggunakan tanah pasir sebagai media tanaman kurang efisien, karena mengandung sedikit humus. Meski demikian, tanah jenis ini banyak dicari karena kegunaannya sebagai bahan bangunan. Ini tanah
pasir. Ya, seperti kalau kita lihat orang membangun rumah, nah ini yang dicari, saudara. Tidak mungkin orang mencari tanah liat, nggak mungkin. Ya, itu adalah tanah pasir, tanah yang ketiga. Sekarang jenis yang keempat, yaitu tanah aluvial. Tanah ini merupakan jenis tanah yang terbentuk dari endapan lumpur sungai. Itulah kenapa tanah aluvial disebut juga dengan tanah endapan. Nah, kandungan unsur haranya itu sangat tinggi, sehingga sangat cocok dijadikan sebagai lahan pertanian. Ciri tanahnya yaitu berwarna gelap dan teksturnya menyerupai lumpur. Itu adalah tanah aluvial. Kemudian tanah yang berikutnya, yang kelima, yaitu tanah humus. Adalah lapisan luar dari tanah yang secara alami terbentuk di permukaan tanah. Tanah humus adalah jenis tanah yang paling banyak dijumpai di Indonesia karena biasanya terdapat di negara-negara tropis. Tanah ini dibentuk oleh bahan organik, mikroorganisme, dan pembusukan berbagai jenis tumbuhan dan hewan seperti serangga, daun, cacing, dan lain-lain. Tanah ini juga mengandung potongan-potongan kecil batu, lumpur, pupuk kandang, pasir, air, dan udara. Ini adalah tanah humus, saudara-saudara. Nah, sekarang kita akan lihat tanah jenis yang keenam, yaitu tanah vulkanik. Merupakan tanah yang terbentuk dari lapukan material, baik padat maupun cair, dari letusan Gunung Merapi, ya, atau gunung berapi. Suhu abu vulkanik yang telah dingin di permukaan tanah mampu meningkatkan kesuburan tanah. Tanah vulkanik sangat cocok dijadikan sebagai lahan pertanian karena kandungan unsur haranya yang sangat tinggi. Sesuai namanya, tanah vulkanik banyak dijumpai di sekitar lereng gunung, baik Gunung Merapi maupun gunung-gunung yang lain. Tanah vulkanik sendiri terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah tanah vulkanik regosol. Ya, dengan ciri-ciri berwarna abu-abu hingga kuning, teksturnya kasar dan sedikit mengandung bahan organik, sangat cocok ditanami buah-buahan dan palawija. Kemudian jenis yang kedua yaitu tanah vulkanik latosol. Jenis yang kedua ini ditandai dengan warna yang kemerahan sehingga kekuningan. Bahan organik yang kandungannya tergolong sedang dan memiliki sifat asam. Tanah jenis ini sangat cocok ditanami kelapa, pohon, karet, kopi, padi maupun palawija. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, itu adalah jenis-jenis tanah yang ada di muka bumi ini. Sama seperti manusia, manusia itu terdiri dari begitu banyak karakter, begitu banyak bangsa, begitu banyak jenis. Sama seperti tanah-tanah tadi, kalau tanah berpasir, dia tidak cocok untuk dibentuk menjadi sebuah bejana. Tapi tanah berpasir itu cocok kalau dibuat sebagai bahan bangunan. Sama seperti kalau kita lihat, ada begitu banyak orang-orang yang pinter-pinter teologi, tetapi dia tidak termasuk bagian dari tanah liat. Ngakunya aja tanah liat, tapi kegeeran, saudara.
Saya kalau mikir kasihan loh ya mereka sebetulnya ya. Ngaku-ngaku mau rapture, ngaku-ngaku pinter teologi ya, tapi menolak pemilik Samayim. Waduh, ini cilaka saudara. Jadi untuk apa titel yang begitu panjang? Untuk apa sekolah tinggi-tinggi kalau nama Yahweh saja tidak paham, tidak tahu. Bahkan ya tidak mau tahu saudara. Nama sesembahan asing dipuja-puja, dipertahankan, bila perlu berantem, ya. Nama Bapak Yahweh yang benar ditolak, disingkirkan. Tragis banget. Ini sebuah fenomena pemandangan yang sangat tragis Bapak Ibu. Nah, kita abaikan tanah-tanah yang tidak berfungsi. Kita abaikan manusia-manusia yang menolak Bapak Yahweh. Sekarang kita fokus kepada tanah liat, kepada kita semua. Apakah betul kita yang sudah dipilih oleh Bapak Yahweh, kita itu mau dibentuk sehingga menjadi bejana yang indah dan bernilai tinggi? Atau kita hanya formalitas saja? Ini yang harus kita perhatikan Bapak Ibu. Tanah liat sekali lagi hanya diinjak-injak. Tanah yang tidak punya nilai, tidak mendapat perhatian dan lain-lain. Sekali lagi ini adalah gambaran dari kita semua yang tidak ada nilainya di hadapan Tuhan. Tapi kok kita dipilih oleh Bapak Yahweh, itu sangat luar biasa. Kita diambil, dipilih, berada dalam tangan kasih-Nya. Manusia dibuat dari tanah, tetapi mendapatkan kasih sayang dari Bapa Yahweh melebihi para malaikat. Inilah suatu anugerah yang sangat besar. Bayangkan Bapak Ibu, malaikat sekali jatuh selesai, enggak ada lagi pengampunan. Tetapi kita jatuh, Tuhan bilang, bangkit anakku. Kita minta ampun, Tuhan berkata, aku ampuni kamu. Betapa kita kalau mau merenungkan anugerah besar ini, betul-betul sangat luar biasa. Saya kalau mau tanya kepada saudara, anugerah yang paling besar dalam hidup kita itu apa menurut saudara? Mengenal nama Bapa. Bagus. Itu mujizat pertama. Jadi jangan pernah kita berpikir bahwa kita tidak punya mujizat. No. Kita punya mujizat. Dan mujizat yang terbesar adalah kita mengenal nama Yahweh. Artinya dengan kita mengenal sama seperti tanah liat atau lempung tadi diambil oleh tangan penjunan. Dan kali ini akan dibentuk. Saya mau tanya, saudara mau dibentuk? Tapi cukup berat loh saudara. Makanya Tuhan tunjukkan bagaimana cara membentuknya ini. Oke, kita akan lihat proses pembuatan bejana. Yang pertama, sekalipun kelihatan halus, tetap diambil unsur-unsur yang buruk yang akan menjadi penghambat keindahan bejana itu. Yaitu apa? Batu-batu kecil, serpihan-serpihan daun atau kotoran lain dan sebagainya. Nah ini proses pertama saudara. Kenapa kalau saudara melihat tabernakel setelah pintu ada apa saudara? Ada mezbah bakaran, ya.
Mezbah bakaran, mezbah ukupan itu di dalam mezbah bakaran. Jadi dibakar dulu. Apanya yang dibakar? Unsur-unsur yang bisa merugikan. Yaitu apa? Keegoisan kita. Kedegilan kita. Kesombongan kita. Itu disingkirkan, dipilah, diambilin. Supaya nanti tidak menjadi hambatan setelah itu dibentuk sebagai penjunan. Ya, Bapak Ibu. Nah, waktu diambil itu sama seperti ketika kita harus menyangkal diri. Menyangkal diri, memikul salibnya. Kapan? Setiap hari. Aku mau seperti itu, enggak nanti Tuhan marah. Ya sudahlah, bertahan. Itu artinya memikul salib, saudara. Aku mau melakukan kecurangan ini, jangan enggak boleh. Ini sama seperti batu kerikil yang harus dicabut, dibentuk. Setelah diambil, batunya, kerikil-kerikil kecil atau pasir-pasir lembut yang masih nempel diambilin. Serpihan-serpihan daun atau kotoran-kotoran lain yang nempel disingkirkan. Setelah itu diapain? Apakah tanah itu sudah langsung jadi? Ternyata belum, saudara. Karena tanah itu belum lentur. Belum lentur. Jadi kalau ditekuk masih putus, ditekuk masih putus. Lalu apa yang dilakukan? Ternyata tanah itu dibanting-banting, saudara. Kayak orang bikin bakpao. Ya, kalau istri saya bikin bakpao, wah itu jeblok gitu. Itu dibentur-benturkan, tujuannya supaya apa? Supaya lentur. Ya. Nah, begitu juga ketika seseorang mau bikin bejana, itu dibanting-banting dulu, saudara. Dibentur-benturkan gitu loh. Nah, kalau dibentur-benturkan itu enggak nyaman ya, saudara. Kalau tanah liat itu bisa ngomong, dia akan teriak-teriak, aduh sakit, ya dibenturkan sana, benturkan sini. Enggak nyaman sekali. Tapi tanah liat itu enggak punya mulut. Dia nurut saja, terserah penjunan mau bikin apa. Dibenturkan sana, benturkan sini, enggak masalah, saudara. Nah, bagaimana ketika kita terjadi benturan dengan orang lain? Bisa juga bukan? Makanya kemarin di pertemuan fellowship sinode saya mengatakan, kenapa sinode Anda itu jumlah jemaatnya masih sedikit, tapi kok isinya bertengkar melulu. Benturan sana, benturan sini. Enggak lulus-lulus, enggak naik-naik, saudara. Hanya dalam tahap pertama ini terus. Karena enggak mau lentur, harusnya lentur, saudara. Dan itu yang saya menyebutnya sebagai egoisme. Ya. Terlalu ego atau egonya kuat. Begitu dibenturkan, wah sudah ngomongnya, sudah enggak karu-karuan. Ya. Saya katakan seorang gembala, ini saya sudah upload ya. Saya kasih tema mental gembala. Ya, jadi gembala itu harus punya mental yang unggul, saudara. Jadi ini tahap pertama. Setelah tahap pertama ini selesai, ternyata belum bisa jadi. Terus dibanting-banting sampai betul-betul lentur. Kalau dia belum lentur akan terus dibanting. Kalau ternyata nggak mau lentur, singkirkan sudah, buang, ganti tanah yang lain, saudara. Nah, sama seperti kita. Kalau kita isinya yang benturan sana, benturan sini,
bertengkar sana, bertengkar sini, ngamuk-ngamuk, ya sudahlah. Ngamuk, saya mau tanya nih, emangnya kalau nanti di sorga atau di Samayim itu boleh ngamuk-ngamuk di sana ya? Marah-marah gitu, caci maki di atas, di Samayim gitu? Ya enggak lah saudara. Tapi kok di dunia ini seneng ya bertengkar ya? Hati-hati loh. Kita ini sedang latihan, sedang dibentuk untuk menjadi bejana yang bernilai mahal, saudara. Nah, setelah dibanting-banting, baru ditaruh, dipelarikan. Jebret gitu ya. Dibenturkan yang paling keras, duer gitu. Begitu sudah dibenturkan, baru pelarikannya diputar, saudara. Putar. Dan apa yang terjadi? Tanah itu mendapatkan tekanan dari dalam dan dari luar. Tapi begitu ditekan, semakin ditekan, semakin dia naik, saudara. Itu bejana, saudara. Bukan seperti orang-orang yang sekarang nggak ibadah. Kalau ditanya ngapain kamu nggak ibadah? Wah, gak ada masalah. Itu kan sedang ditekan, saudara. Harusnya ketika kita ditekan, kita naik, iman kita semakin tinggi. Ya. Ditekan bukannya imannya semakin naik, semakin klokro. Enggak tahu itu dibuat dari apa ya. Harusnya naik itu. Sama seperti penjunan ini. Itu kan ditekan tuh dari luar sama dalam. Betul enggak Bapak Ibu? Ditekan. Nah. Mungkin saudara merasa, aku mendapat tekanan dari keluarga saya. Saya mendapat tekanan dari orang-orang dekat saya. Belum lagi di waktu yang sama saya ditekan oleh orang luar. Saya katakan, kita harus punya prinsip yang kuat. Ditekan seperti apapun, bukan kita semakin glokro, tapi semakin jenggelek, semakin kuat, semakin berdiri tegak, saudara. Ya, sampai hari ini saya masih melihat bapak-bapak pendeta yang katanya pinter-pinter itu, dia ketika mendapatkan tekanan dari sinode langsung kayak tikus kejebur got, saudara. Ya, nggak bisa berbuat apa-apa. Makanya saya katakan, ditekan sana sini, jangan khawatir, masuk saja ke KPI. Ya. Karena di sana saudara akan bisa memperbesar pekerjaan Tuhan tanpa adanya tekanan. Jadi sekali lagi, kalau ada tekanan jangan takut. Lawang ditekan kok takut, saudara. Yang kasih nyawa kita itu siapa sih? Kalau kita menyadari hidup matiku ada dalam tangan Yahweh, tidak ada yang perlu kita takutkan di dalam pelayanan kita, saudara. Saya ngajari para gembala, jangan menjadi pengecut. Kalau ditekan, Anda harus semakin naik. Ditekan bukan semakin glokro, tapi semakin naik. Seperti tanah liat ditekan luar dalam, dia semakin naik dan bisa terbentuk. Makanya saya katakan ya, kalau kita ditekan, maka akan nampak kita itu siapa sebetulnya. Kalau kita ditekan itu malah ngelokro, malah nggak mampu apa-apa, di mana iman kita? Kita bisa teriak-teriak, oh Tuhan ajaib, kita imani, tapi begitu ditekan langsung ciut, ya, kayak tikus kejebur got, ya. Nggak boleh begitu, saudara. Ya memang, ya saya berpikir ya, latar belakang itu juga ternyata penting, saudara. Ya, ternyata penting. Saya dulu terus terang saja saya malu kalau cerita latar belakang saya. Tapi saya sekarang tidak malu. Karena ternyata latar belakang yang keras, latar belakang yang kasar,
latar belakang yang gila-gilaan, itu ada manfaatnya juga, saudara. Ya itu apa? Enggak bisa ditekan, ya Bapak Ibu? Tapi kalau yang latar belakangnya hidup nyaman gitu ya, duduk di belakang meja, nulis-nulis, tahu-tahu dapat titel gitu, begitu ditekan langsung bubar, saudara. Nyalinya langsung KO, ya, langsung tidak punya nyali sama sekali. Buktinya apa? Lah buktinya teman-teman saya yang tadinya sudah panggil nama Yahweh, begitu ditekan dari sinode langsung geletak, saudara. Pingsan imannya, saudara. Bahkan mungkin mati, bukan pingsan lagi. Karena kembali ke pola yang lama. Jadi semakin ditekan itu semakin kuat. Amin. Jadi jangan pernah takut dengan tekanan. Setelah ditekan dan naik ke atas jadi bentuk bejana atau apa ini, ember seperti itu ya, atau vas atau bejana atau apalah, sudah terbentuk seperti itu, ternyata juga belum selesai. Tapi tahap berikutnya adalah dijemur sendirian. Pada posisi ini kalau terjadi retak sekecil apapun, akan dipecahkan dan dibuat ulang dari awal lagi. Itu dijemur, saudara. Dijemur itu artinya apa? Ditinggal sendirian. Itu ibarat seperti orang yang sedang mengalami ujian. Orang kalau diuji itu kan ditinggal seolah-olah hidup sendiri, saudara. Tapi ingat, ada sepasang mata yang selalu mengawasi. Sama seperti bejana-bejana yang dijemur kayak begini. Emangnya nggak diawasi, saudara? Ya dicolong orang, itu diawasi. Dan saya katakan, engkau tidak perlu takut ketika engkau merasa sendiri, itu hanya perasaanmu saja. Mata Tuhan itu selalu mengawasi engkau. Saya sangat senang dengan sebuah ilustrasi yang cukup terkenal, seorang anak remaja dari Afrika. Kalau dia bisa disebut sebagai remaja yang dewasa, maka dia akan diuji. Dia bersama dengan bapaknya pergi ke hutan, kemudian anak itu diikat. Kalau anak itu tidak takut, maka anak itu akan bisa disebut sebagai anak yang dewasa. Nah, ada seorang anak muda yang diikat di pohon. Hari mulai gelap, mulai sore dan gelap. Suara binatang-binatang malam mulai kedengaran. Anak ini mulai ketakutan, saudara. Wah, saking takutnya sampai dia pingsan. Ya, pada waktu pagi hari, ketika dia buka mata karena mendengar suara-suara burung dan cahaya terang sudah mulai menguasainya. Ternyata begitu dia noleh, dia lihat bapaknya di sana sedang menunggu sambil membawa panah. Pemuda ini berkata, aduh kalau tahu bapakku ada di situ, ngapain saya ketakutan? Nah, ini juga sama seperti kita. Ketika kita menghadapi tantangan yang berat, tantangan yang besar, seolah-olah kita ditinggal oleh Tuhan. Seolah-olah Tuhan itu berpangku tangan lalu kita bertanya, Tuhan, di manakah Engkau sebetulnya Tuhan? Tuhan diam, saudara. Kalau hari ini engkau merasa saudara ada di posisi itu, jangan takut. Tuhan itu ada di dekat saudara. Dia tidak akan meninggalkan saudara. Kalau seorang bapak yang meninggalkan anak mengikat di pohon, bapaknya saja nungguin dengan panah, apalagi Tuhan. Karena dia tahu bahwa dunia ini sangat jahat sekali. Jadi kita jangan takut, saudara.
Kita harus setiap waktu menyadari, sekali aku terima Bapa Yahweh, hidupku selalu ada dalam pemandangan mata Bapa Yahweh. Di tengah-tengah kesulitan sehebat apapun, jangan pernah kita bertanya, Tuhan, di manakah Engkau? Kalau saudara tanya seperti itu, saya akan memberikan jawaban, sekalipun saya bukan Tuhan. Saya memberi jawab bahwa Tuhan itu ada di dekatmu. Dia tidak akan pernah meninggalkanmu, sekali-kali tidak. Karena Tuhan itu tahu, dunia tempat kita berpijak, dunia tempat anak-anaknya berada, itu adalah dunia yang sangat jahat, penuh tipu daya, penuh kelicikan. Dan mata Bapa Yahweh selalu melihat kita. Hati-hati saudara dengan ucapan kita. Jangan engkau merasa ditinggal sendiri. Sekali lagi saya tekankan, saya patrikan kalimat ini ke dalam hati dan pikiranmu. Bapa Yahweh sekali-kali tidak pernah meninggalkan saudara. Di tengah-tengah kesulitan apapun, dia tetap setia. Nah, sampai di sini, maka si penjunan itu akan mengawasi ya bejana-bejana tadi. Kalau ternyata kok sentet, tahu sentet? Retak, ya, retak sebesar rambut saja, itu langsung diambil dan dipecahkan. Mungkin dibentuk bejana lain, mungkin dibentuk dengan bejana yang sama, tapi yang jelas dalam posisi ini tidak boleh ada keretakan. Dalam posisi ini harus betul-betul kuat. Begitu retak dipecahkan, ambil lagi, retak lagi dipecahkan, dikumpulin, dikasih air lagi, diulang lagi dari awal. Baru setelah semuanya oke semua seperti ini, maka tahap berikutnya adalah dibakar dengan panas yang tinggi. Ini untuk membuat bejana tadi semakin matang. Ini kalau sudah dibakar begitu ya, nanti warnanya jadi merah, saudara. Kalau masih dijemur, warnanya enggak merah. Seperti batu bata kan begitu. Kalau dia belum dipanasi pakai belerang, itu batu bata itu kalau memanasi bukan cuma pakai kayu, disiram, dikasih belerang, saudara. Sehingga panasnya itu merata dan tinggi panasnya. Nah itu nanti akan keras, semakin keras dan merah. Nah itu baru menjadi bejana yang layak untuk dipergunakan. Nah setelah sampai pada tahap ini, apakah sudah selesai? Ternyata belum, saudara. Kalau mau lebih bagus lagi, dipanaskan lebih tinggi lagi. Sampai akhirnya menjadi keramik yang lebih keras dan lebih tinggi. Jadi kita harus belajar, saya kasih tahu ya saudara. Orang kalau marah, itu energinya nol. Untuk praktek hukum loa, nggak akan jalan. Betul. Orang yang marah, itu akan menimbulkan adrenalin di dalam dirinya. Dan orang-orang yang gampang marah itu akan mudah terkena kanker. Tapi orang-orang yang hatinya damai, dia tidak akan gampang marah, saudara. Sampai ada sebuah pameo atau kalimat sindiran yang ngomong begini, saudara. Kalau orang yang gampang marah, sehingga gampang ngamuk gitu ya,
Jangan-jangan dia dibuat dari tanah sengketa. Bukan dibuat dari tanah liat, tapi tanah sengketa katanya. Ya. Saya kasih tahu ya sekali lagi saudara. Kalau saudara itu gampang marah, itu artinya ego saudara itu masih kuat. Saudara yang ada di rumah bagaimana? Hayo. Apakah saudara juga masih gampang marah? Ketika saudara marah, maka kemarahan saudara itu akan nempel di dinding, nempel di gelas, nempel di tempat makan, nempel di mana-mana. Itu akan mendatangkan aura yang negatif yang akan membuat rezeki orang jadi tersingkir, saudara. Kalau bicara pemarah, saya termasuk orang yang gampang emosi, gampang marah. Karena saya latar belakangnya seperti itu. Dan saya tipe orang yang kolerik, saudara. Tapi setelah saya mengenal Tuhan, selalu ketika mau marah, saya membuat pertanyaan kecil dalam diri saya. Kalau saya marah terus mau apa? Pertanyaan ini aja. Kalau saya marah terus mau apa? Nggak ada manfaatnya kan? Emangnya saya marah terus mau ngebunuh orang? Kan tidak mungkin, saudara. Jadi untuk apa marah? Itu yang pertama. Dan yang kedua, saya akan bertanya pada diri saya sendiri. Kalau saya marah, apakah akan mengubah situasi menjadi baik? Tidak, makin buruk iya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kalau saya marah, saya tidak bisa menubuatkan hal-hal besar dalam diri saya sendiri. Kita mesti paham itu, saudara. Karena kalau bicara kemarahan, itu paling banyak diulas dalam kitab suci kita. Artinya apa? Manusia itu gampang marah. Makanya di akhir zaman ini, kan ada kekuatan kuda merah. Apa sih maksud kuda merah itu? Kuda itu bicara power. Ya. Kalau saudara beli mobil itu kan ada berapa tenaga kuda gitu ya. Nah, itu bicara tentang energi sebetulnya. Kalau merah itu bicara kemarahan. Kalau orang marah itu kalau di-shoot atau di foto pakai foto kirian, maka auranya akan merah membara. Dan orang yang seperti itu akan sulit didatangi rezeki, saudara. Itu harus dibersihkan. Ya. Minta ampun dan membersihkan diri. Sehingga apa? Kalau hati itu bersih, berkat itu mengalir. Apalagi kita damai tanpa musuh. Oh, senang sekali. Betul nggak Bapak Ibu? Apalagi kalau yang tukang marah itu pendeta, gembala. Waduh, lah jemaatnya bagaimana itu kalau seperti itu saudara? Kan nggak nyaman sekali bukan? Nah saudara lihat, kita apalagi kalau saudara ya berhadapan dengan orang yang punya pembentengan diri, bahaya loh. Bahaya saudara. Saya itu membentengi diri. Saya kemarin juga sudah ngomong di depan para gembala. Saya bilang saya itu membentengi diri. Saya katakan, siapapun orangnya yang berani melakukan kecurangan kepada saya nggak perlu membalas. Saya tutup dalam hidup saya ini dengan energi ilahi. Sehingga ketika orang itu melakukan kecurangan, maka kecurangan itu akan balik mukul diri sendiri. Dan itu bahaya, saudara. Proteksi itu bisa dalam wujud orang nanti kena, apakah dia mati, atau stroke, atau jatuh miskin. Hati-hati. Makanya di dalam kitab Maaseslihim atau Kisah Para Rasul, pasal 1 ayat 8 dikatakan,
Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atasmu. Di dalam bahasa Jawa dikatakan kowe bakal nompo kasekten. Kamu akan menerima kesaktian. Kesaktian itu artinya ditembak nggak akan mempan. Dipanah tidak akan mempan. Dibakar nggak akan kebakar, saudara. Tapi kalau orang yang tidak sakti baru diomongin saja, usah umep, saudara. Tahu umep? Mendidih. Orang yang seperti itu gampang dibakar oleh emosi. Kita tidak boleh seperti itu. Kita harus belajar, kita ingat, Tuhan, aku mau dibentuk menjadi bejana yang nilainya mahal. Makanya saya katakan kalau kita ini ada kumpul-kumpul seperti ini ibarat kita itu manusia yang sedang dibentuk. Makanya saya tanya, kalau di dalam satu kehilat misalnya ada 10 orang yang tukang marah, tukang ngamuk, kira-kira apa Tuhan izinkan masuk ke Samayim? Saya kok mikir, saudara, jangan-jangan nggak bisa masuk. Karena apa? Tuhan mempertimbangkan, nanti di sana ngamuk lagi. Ya, hati-hati loh, saudara. Karena kemarahan itu di mana-mana. Kalau saya sih pemikiran gini, saya itu kan orang Tionghoa, ya. Jadi kalau apa-apa saya selalu bilang, cincai lah kayak gini ya. Cincai itu artinya ya maklum lah gitu. Ya. Saya maklumi, saudara. Lagian juga saya berpikir kalau marah terus saya mau apa? Kan saya nggak bisa apa-apa. Saya lanjut, orang yang marah harga dirinya akan turun. Orang yang tadinya simpatik jadi nggak simpatik akibat dari kemarahan. Hati-hati, saudara. Jadi yang terpenting ciptakan hati damai sejahtera. Kalau hati kita ada damai sejahtera itu nyaman hidup kita, saudara. Betul, nyaman sekali. Karena kita nggak punya musuh. Hidup nyaman, tidur tinggal blek 5 menit bablas kan gitu. Tapi kalau kita tukang marah, nanti begitu mau tidur orang yang dimarahin wajahnya nampak di plafon, saudara. Mau makan wajahnya nampak di piring. Artinya saudara dikuasai hidupnya oleh orang lain. Jangan mau hidup saudara dikuasai oleh orang lain. Yang paling nyaman adalah begitu liar-liar ngantuk, tempel ke bantal, langsung bablas. Wah, itu nyaman, saudara. Ya. Kalau saya gitu. Kalau saya sudah ngantuk, tempelin bantal langsung gitu hilang. Kenapa? Karena saya ciptakan selalu hati yang damai. Kenapa? Karena saya juga menyadari hidup saya di dunia ini tidak lama. Saya harus membawa sebuah kesan yang baik. Minimal orang akan berkata seperti orang melihat kematian Dorcas. Begitu mati, kebaikan Dorcas muncul semua. Ya, orang-orang bawa baju, ini loh baju yang dibuatkan Dorcas. Tapi beda kalau kita orang gampang marah, gampang emosi, gampang ngamuk. Begitu mati orang berkomentar, kok enggak dari dulu-dulu ya? Atau orang berkomentar, syukur kamu mati sekarang. Aku datang ke kuburnya aja enggak akan mau. Nah, kan repot kalau begitu, saudara. Enggak nyaman banget, betul enggak? Ayo sekarang, baik kita yang ada di sini, maupun yang ada di rumah masing-masing, ciptakanlah damai sejahtera dalam kehidupan saudara. Jadilah engkau sebagai bejana yang indah. Biarkan hari ini hidupmu dibentuk, baik melalui firman Tuhan yang saya sampaikan. Saya berharap saudara baik yang ada di tempat ini, yang masih gampang marah, maupun saudara yang ada di rumah masing-masing, saudara harus mau berkata, Tuhan itu aku, ampuni aku Tuhan, selesai. Tapi kalau saudara bilang, apa
apa itu? Wah, itu sudah kesombongan, saudara. Ya, sekali lagi kemarahan itu tidak ada untungnya sama sekali. Mau diapain sudahlah, nggak usah marah. Kalau kita yakin, kita percaya Bapak Yahweh itu Maha Kuasa, ngapain kita pusing? Iya toh? Kita tenang saja, Bapak Yahweh itu Maha Kuasa kok. Dia sanggup memberkati kita dengan segala kelimpahannya. Bisa nggak kira-kira dalam kondisi terpuruk total nih, tiba-tiba di depan saudara dapat telepon. Kemudian dari telepon itu ngomong, Pak, saya ada berkat untuk Bapak, saya sudah transfer. Berapa ya? Saya transfer 5 miliar. Bisa nggak kira-kira? Bisa sekali, saudara. Sangat bisa, sangat mudah. Kenapa? Karena kita menciptakan damai sejahtera. Dan alam roh itu tahu, saudara. Maka saya katakan, saya membedakan antara supranatural dan supernatural. Supranatural itu artinya alam roh, dunia alam roh. Itu supranatural. Kalau supernatural itu berarti kita yang sakti, saudara. Super menjadi manusia, super. Supernatural, natural itu kan alamiah. Ya. Makanya kalau saudara melihat Daniel, saudara temukan di situ apa? Dikatakan ada excellent spirit pada diri Daniel. Excellent itu artinya di atas rata-rata. Kalau dikatakan excellent spirit berarti ada roh yang di atas rata-rata. Nah, ayo kita jadikan diri kita memiliki roh yang di atas rata-rata. Sehingga dengan demikian, maka kehidupan kita bisa disukai oleh orang lain. Ya, Bapak Ibu. Jangan sampai kita datang gitu, orang bilang, wah ini penyakit teko meneng ini. Wah repot kalau begitu, saudara. Benar kan? Ya. Tapi kalau misalkan kita datang, oh aku senang sekali, you are very excited ya. Aku sangat suka sekali, excited dengan kamu. Senang nggak kira-kira? Oh senang, saudara. Ayo kita ciptakan diri kita, supaya kita bisa memancarkan aura yang positif. Ditembak dengan kalimat apapun, tenang saja, namanya kebal. Betul nggak Bapak Ibu? Seperti gambar inilah. Ini kan gambar orang kebal ya kan? Ditembak seperti apa, mental semua saudara. Dihasut seperti apapun, tidak kodal saudara. Tapi kalau kita nggak kebal, orang bisik-bisik, kamu tahu nggak kalau ini begini. Oh ya, masa awas nanti kalau ketemu. Walah, kok sampai cuman segitu tok, ya kan? Tapi orang yang kebal, kamu tahu nggak nih? Alah, aku sudah tahu, emang gua pikirin. Damai sejahtera. Amin. Ciptakanlah itu. Buat hatimu damai sejahtera. Dan saya katakan, dalam nama Bapa Yahweh, dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach dan Roh Kudus, berkat besar mengalir dalam hidup saudara. Haleluya. Percaya saudara. Kenapa Tuhan gerakkan saya untuk bikin materi seperti ini? Karena saya melihat dari banyak orang, khususnya para pendeta yang masih gampang marah, masih gampang ngusir-ngusir jemaat, masih gampang memaki-maki jemaat. Saya berulang kali katakan, saudara semua yang ada di sini maupun yang ada di rumah itu mahkota bagi saya. Kenapa? Karena Lukas Sutrisno nggak ada apa-apanya, saudara. Lukas Sutrisno nggak ada apa-apanya. Kalau nggak ada saudara, saya ini siapa? Betul nggak Bapak Ibu? Orang bilang, oh sekolah bodoh, ya. Mau jadi apa? Kan gitu. Tapi karena ada saudara, ada para subscriber, saya bisa memberitakan
Apalagi saudara tahu, kalau saya pergi ke satu daerah, orang jabat tangan sama saya sukacita. Seperti kemarin, beberapa pendeta KPI pada datang kumpul di Magelang begitu banyak, aduh senangnya luar biasa. Begitu pulang satu persatu hati saya kayak lolos satu persatu saudara. Aduh ini Pak, tapi memang harus pulang kan, pergilah jadikan semua bangsa muridku, betul nggak Bapak Ibu? Tapi saat mereka pulang satu demi satu, hati saya itu hancur saudara. Doa saya katakan, Tuhan lindungi mereka, sertai mereka, jagai mereka, supaya dalam pelayanan mereka menjadi orang sukses. Makin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk Tuhan. Itu hati saya saudara. Saya sangat sayang dengan semua teman-teman gembala. Dan saya ingin saudara yang ada di tempat ini pun, ayo kita berkarya untuk Bapak Yahweh, mumpung waktunya masih ada. Ya, dan malam hari ini, jadilah saudara sebagai bejana yang bernilai tinggi. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati, haleluya. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Tuhan. Malam hari ini kami telah mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah Engkau akan terus menaungi kami, memberkati kami ya Tuhan, sehingga karakter kami makin hari makin dibentuk menjadi indah, sehingga kami tidak mudah memancarkan energi negatif, sehingga hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Karena tingkat kerohanian kami dapat dinilai dari penampilan kami. Terima kasih Bapak Yahweh, tutup bungkus dengan kuasa-Mu. Inilah doa syukur yang kami naikkan di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Kami sudah berdoa. Amin, haleluya. Kita akan dengar, tidak ada pengumuman, kita akan akhiri kebaktian kita. Mari kita bangkit berdiri, kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami. Dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anak-Mu akan pulang ke rumah mereka masing-masing. Jaga lindungi peliharakan mereka sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih ya Bapak Yahweh, inilah doa syukur yang kami naikkan di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarecheka Yahweh wa yismereka. Amen. Ken yehi rotso. Yair Yahweh panau eleka. Wihuneka. Yesa Yahweh panau eleka wa yashem lecha shalom. Amin. Ken yehi rotso. Baruk atapair ufaruk atabesadeh. Engkau akan diberkati di kota dan engkau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripit neka ufri atmatka ufri fahim teka syekar ala peka wa esterot soneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Baruk tanah kau misyartika, diberkatilah pakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata boboy kau faruk ata betseteka, dan kau akan diberkati pada waktu engkau masuk, dan engkau akan diberkati pada waktu engkau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Eloheinu melek haolam, besem Yeshua HaMashiach beruah hakodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
selamat pulang. Bapak Yahweh memberkati. Hariulah Yahweh. Yang Maha Kuasa. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah bersama kami di Kehilat Alef Tau Magelang. Doa saya Bapak Yahweh memberkati dengan kesehatan yang sempurna, damai sejahtera dan berkat materi yang semakin melimpah. Kami menunggu kembali kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian pada jam yang tersedia. Hari Sabat jam 5 pagi, hari Minggu jam 6 pagi, hari Rabu jam 6 sore. Siap sedialah sebagai mempelai Hamasiah untuk menyambut kehadiran mempelai pria kita yaitu Adonai Yeshua Hamasiah di awan-awan yang permai. Amen lehitraot. Shalom, sampai jumpa kembali.